Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Delia Putri dari kelas 3B akan membahas tentang materi pembelajaran studi Al-Quran, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Saya akan menjelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah diturunkan dari dua kota besar Jazirah Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Makki dan Madani biasa disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah adalah suatu pembahasan mengenai tentang penjelasan yang sangat penting, yaitu tentang ayat-ayat dan surah terdapat dalam Al-Quran. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah: 1. Didominasikan pada ayat-ayat pendek. Yang kedua, Makkiyah didominasikan mengenai pembahasan tentang akidah dan akhlak pada manusia. Yang ketiga, Makkiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah, walaupun itu tidak di kota Mekah. Sedangkan ciri-ciri Madaniyah. Ciri-ciri Madaniyah: 1. Didominasikan pada ayat-ayat panjang. Yang kedua, Madaniyah membahas tentang politik, sosial, dan muamalah hukum pada masyarakat. Yang ketiga, Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah. Dan surah Makkiyah terdapat 85, sedangkan Madaniyah terdapat 29 yang menjadi gabungan 114 surah. Selanjutnya, terdapat teori yang menentukan Makkiyah dan Madaniyah. 1. Teori subjektif. Teori subjektif Makkiyah, surat atau ayat mengajak bicara orang Mekah, sedangkan Madaniyah, surat atau ayat mengajak bicara orang Madinah. Dan selanjutnya, teori historis. Teori historis orang Makkiyah sebelum Nabi hijrah, walaupun tidak di Mekah, sedangkan Madaniyah sesudah Nabi hijrah. Selanjutnya, teori analisis. Teori analisis Makkiyah, kriteria yang membedakan Madaniyah dan Makkiyah dalam berbentuk surat dan dalam berbentuk surat ayat dalam Al-Quran. Manfaat kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah: kita dapat menentukan kapan dan diturunkan ayat Makkiyah dan Madaniyah, sebelum atau sesudah hijrahnya Nabi, dan kita dapat membedakan mana ayat nasik dan mana ayat nasak, dan kita dapat mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran yang membedakan mana ayat Madaniyah dan mana ayat Makkiyah, dan kita dapat menafsir Al-Quran lebih dalam, dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap Nabi lebih dalam, dan mengetahui sejarah yang terdapat, sejarah dan kisah Nabi pada Makkiyah dan Madaniyah di Mekah dan Madinah pada saat itu. Dan sedikit kurang, dengan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat meyakinkan diri mengenai tentang sejarah kenabian, dan lebih melancarkan pada membaca ayat dan surat dalam Al-Quran, dan dapat membedakan mana surat Makkiyah dan ayat atau surat Madaniyah. Dan dengan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat mengetahui apapun itu tentang mengenai kenabian, termasuk yang paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari materi saya mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya adalah Delia Putri dari kelas 3B Administrasi Perpajakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.